membangun keluarga atau rumah tangga adalah berbagi peran, ya. Karena dipertemukannya laki-laki dan perempuan dengan karakter yang berbeda dan secara fisik saja mereka sudah berbeda, tentu Allah Subhanahu wa taala punya maksud agar mereka bisa bekerja sama, ta'awun, saling bantu membantu, saling melengkapi untuk terwujudnya satu keluarga ini, bukan semata-mata tadi yang pertama untuk menjaga entitas manusia di muka bumi ini, tetapi betul-betul antara suami dan istri itu bisa mampu bekerja sama, berbagi peran, dan tidak sama terjadi bertukar peran, karena masing-masing didesain Allah Subhanahu wa taala memiliki peran yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan visi keluarga, yakni di dunia adalah bagaimana menjadikan pasangan hidup kita, anak-anak kita qurrata ayun, kemudian juga bagaimana mereka menjadi ikutan orang-orang yang bertakwa, menjadi pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa, menghadirkan masyarakat yang bertakwa, kemudian di akhirat terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada misi yang diemban oleh mereka bagaimana untuk mewujudkan visi tersebut. Misi tentu saja sebagaimana kita poin adalah perilaku harian kita untuk merealisasikan apa yang menjadi visi atau cita-cita besar kita ketika kita berkeluarga atau berumah tangga. Setidaknya ada 5 misi. Yang pertama adalah misi berkeluarga atau berumah tangga tentu saja adalah berketurunan. Tentu saja berketurunan dalam hal ini adalah bagaimana melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, sebagaimana perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para lelaki dalam hal menjatuhkan pilihannya untuk pasangan hidupnya adalah tasawwatul wadud dalam walud fa inni mukasirun bikumul umam. Nikahilah perempuan yang penyayang, kemudian juga subur, karena sungguh di hari kiamat aku akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Maka di antara misi yang kita ikhtiarkan dalam membangun keluarga ini adalah bagaimana menghasilkan anak-anak yang saleh dan saleh. Karena kalau anak-anak itu tidak saleh, dia akan menjadikan orang tuanya majbanatun, menjadi orang tuanya juben, pengecut, menjadikan orang tuanya mahzanatun, menjadikan orang tuanya sedih, kemudian mamkhalatun, menjadikan orang tuanya bakhil, kemudian juga mashalatun, menjadikan orang tuanya bodoh kalau anak itu tidak saleh. Sedangkan kalau anak yang saleh, dia akan mendoakan orang tuanya dan bermanfaat bagi kehidupan mereka semuanya tentu saja. Kemudian yang kedua adalah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini juga diantara misi yang ditempuh orang berkeluarga atau berumah tangga. Mestinya ketika orang sudah berkeluarga atau berumah tangga, ya, dia lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, ya. Seperti yang pernah dituliskan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Syahidul Khadir, sejatinya jiwa-jiwa yang mulia itu menolak untuk mempertemukan dua anggota badan organ tubuh yang dipandangnya tidak baik, yakni tetapi kalau Allah tidak menciptakan syahwat, maka tidak mungkin bertemu antara seorang laki-laki dan perempuan, ada pertemuan dua organ yang tidak dipandang baik secara fitrah manusia tersebut, karena tidak terjadi tidak terjadi persengkemaan dan tidak akan terjadi pembuahan, kemudian terlahirlah keturunan. Maka yang misi yang diemban yang kedua adalah menjaga kemaluan. Jadi ada hadirnya syahwat ini perlu dikelola, bukan karena tujuan aslinya kan untuk bisa menghasilkan keturunan. Pada hakikatnya manusia itu sebenarnya tidak suka melakukan aktivitas itu, tapi kemudian Allah menurunkan syahwat agar mereka berketurunan. Maka hendaknya ini juga dikelola, jangan sampai kemudian liar dan tidak terkendalikan. Maka bagi para pemuda atau pemudi yang sudah saatnya untuk menikah, bersegeralah menikah, ya masyarakat sabab manis atau minkumul bab fal yatasawwaj fa inna aqdulil basar wa ahsanul farji. Jadi imbauan kepada para pemuda untuk segera menikah, karena dengan menikah itu akan lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kemudian
Misi yang ketiga dalam membangun keluarga atau rumah tangga adalah berbagi peran, ya. Karena dipertemukannya laki-laki dan perempuan dengan karakter yang berbeda dan secara fisik saja mereka sudah berbeda. Tentu Allah Subhanahu wa taala punya maksud agar mereka bisa bekerja sama, ta'awun, saling bantu membantu, saling melengkapi untuk terwujudnya satu keluarga ini, bukan semata-mata tadi yang pertama untuk menjaga entitas manusia di muka bumi ini, tetapi betul-betul antara suami dan istri itu bisa mampu bekerja sama, berbagi peran, dan tidak sampai terjadi bertukar peran karena masing-masing didesain Allah Subhanahu wa taala memiliki peran yang berbeda. Jadi sebagaimana kalau kita lihat ada matahari dan rembulan itu ketika meskipun matahari cenderung lebih panas cahayanya, kemudian bulan lebih teduh, ya, meskipun sama-sama bersinar, tapi masing-masing ketika berjalan sesuai dengan garis edarnya, yang terjadi adalah memberikan manfaat bagi kehidupan. Begitupun keluarga, ketika suami istri mampu berbagi peran, ayah bunda mampu berbagi peran, masing-masing menjalankan perannya secara maksimal, kerjasama ini dilakukan, maka akan bisa terwujud visi sebagaimana yang diharapkan tadi. Kemudian yang berikutnya, di antara misi yang hendaknya bisa dicapai untuk bisa mewujudkan itu adalah pendewasaan diri, karena nanti akan terjadi dinamika dalam perjalanan rumah tangga yang namanya kondisi ekonomi yang mapan, kadang juga ada kalanya ekonominya sedang surut, kadang kondisi badan yang sangat sehat dan fit, ada kalanya juga akan datang penyakit. Yang namanya kehidupan yang harmonis, ketenangan, kedamaian yang terwujud dalam keluarga ini kadang juga akan teruji dengan apakah hadirnya tetangga yang usil, atau orang tua atau mertua yang ikut campur dalam keluarga atau rumah tangga, atau kemudian teman lama yang mencoba mengganggu keharmonisan keluarga ini. Maka masalah demi masalah itu harus mereka bisa menghadapinya. Agar apa? Semakin lama perjalanan rumah tangga itu, ketika menyelesaikan satu masalah diikuti dengan masalah berikutnya, maka akan terwujud pendewasaan diri bagi mereka semuanya. Akan lebih mudah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang datang berikutnya. Oh, ada masalah seperti ini, solusinya ya kira-kira seperti ini. Oh, ada masalah seperti saya pernah mengalami seperti itu, maka solusinya adalah begini. Dan ini akan lebih mendewasakan mereka dalam perjalanan semakin lama dan panjang usianya. Meskipun sekali lagi rumah tangga itu tidak mengenal senioritas, belum tentu yang sudah menjalani rumah tangga 10 tahun, 20 tahun dia lebih bisa menjaga soliditas tim dalam keluarga atau rumah tangga tersebut. Tetapi kalau misalkan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga kita, mereka dari tahun ke tahun dia setiap kali ada masalah berusaha diselesaikan bersama, berkomunikasi di antara mereka, mencari solusi bersama, bukan ketika ada masalah malah ditinggal pergi, ya, bukan memberikan perhatian kepada keluarga. Maka ini yang terjadi adalah proses pendewasaan diri. Kalau keempat hal ini mampu dilakukan, dari mulai itu tadi, yang pertama adalah berketurunan, kemudian menghasilkan anak yang soleh dan soleha, kemudian bisa menjaga pandangan dan kemaluan, kemudian yang ketiga mampu berbagi peran dan pendewasaan diri mampu terwujud, maka yang hadir adalah sakinah. Yang kelima, misinya adalah bagaimana meraih sakinah. Sakinah itu intinya adalah ketenangan dan ketenteraman yang diraih setelah melewati goncangan syubdu saibadat taharuk. Artinya masalah demi masalah yang pernah hadir atau menghampiri dalam keluarga ini mampu mereka selesaikan dengan baik, dan mereka mampu bisa beradaptasi satu sama lain semakin hari semakin dewasa dalam menghadapi masalah, ya. Bukan anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa, ya. Kalau ada seorang laki-laki dikit-dikit ngomong cerai, itu menunjukkan dia itu cengeng, dia menunjukkan dia itu kekanak-kanakan. Kalau ada seorang perempuan lagi uring-uringan marah sama suaminya langsung kabur pulang ke rumah, itu menunjukkan dia tidak dewasa, ya. Kalau masalah demi masalah mampu mereka lalui, maka yang terwujud adalah tentu saja sakinah, ketenangan atau ketenteraman.
Ya, puncak dari ketenangan atau ketenteraman yang bisa diraih adalah tentu saja mereka semakin taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walati anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, ketenteraman di hati orang-orang yang beriman. Ya, sakinah agak sedikit berbeda dengan wakor. Kalau sakinah itu ketenangan batin, tapi wakor itu adalah secara fisik atau jasadi. Jadi misalkan kalau kita tertib bisa melakukan sesuatu dengan tenang, misalkan kita mendengar suara adzan, kemudian kita mengambil air wudhu bisa tertib dan sempurna, tenang gitu, kemudian kita jalan ke masjid tidak terburu-buru, kemudian kita juga masih sempat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian juga kita mendapati takbiratul ihram bersama imam, kemudian seluruh gerakan rangkaian dalam sholat itu bisa kita laksanakan dengan tenang. Itu yang disebut wakor, ketenangan, ketertiban, keteraturan, itu yang disebut dengan wakor. Sedangkan sakinah adalah perasaan nyaman. Kalau dalam sholat itu adalah khusyuk, ketenangan batin, khudu, itu yang diraih. Nah, jadi tentu saja puncak dari sakinah yang dihasilkan adalah semakin membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau semakin dia bertakwa kepada Allah, dia tidak mudah tergoncang dengan berbagai permasalahan yang datang dan bertubi-tubi. Semakin seberat apapun, karena dia tahu ketika ujian menghampiri dirinya, tidaklah ujian itu datang kepada dirinya atau menimpa kepada dirinya, melainkan dia dipandang mampu untuk menyelesaikan permasalahan atau ujian yang datang kepadanya. Karena sekali lagi Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang itu, melainkan dia mampu untuk menerima, untuk melewati dari ujian atau beban yang Allah berikan kepada dirinya. Tidak mungkin diberikan di luar batas kesanggupannya. La yukallifu nafsan illa usaha. Nah, sahabat Infira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hal ini penting untuk kita jalankan secara terus-menerus, karena sekali lagi ini bisa jadi misi yang kita lakukan sepanjang usia kita untuk bisa mewujudkan visi tadi. Jadi dari Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan kemudian Allah masukkan ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Kalau 5 misi ini bisa dilangsungkan. Apa itu 5 misi tadi? Yang pertama adalah memiliki anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Kemudian yang ketiga berbagi peran, ya. Kemudian yang keempat proses pendewasaan diri karena dinamikanya akan senantiasa ada. Kemudian yang kelima meraih sakinah. Wa a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.